Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-21. Dan kita akan masuk pada hadis yang ke-22. Namun sebelum kita masuk pada hadis yang ke-22, saya ingin menyampaikan beberapa faedah dari hadis yang ke-21. Ini sebagiannya sudah kita bahas pada pertemuan yang terdahulu. yakni hadisnya jawaban dari seorang sahabat, yakni Sufyan bin Abdullah, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu perkataan di mana tidak ada yang bisa menjawab perkataan tersebut atau pertanyaan tersebut kecuali Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Dan yang dimaksud dengan beriman yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau mentafsirkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ini persis dengan sabda Nabi, Qul amantu billah tsumma istaqim. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Yani at-tauhid bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi. Tauhid, dan bahwasannya mereka tidak berpaling kepada yang lain, tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca apa yang disabdakan oleh Nabi ini dengan tafsir Abu Bakar Siddiq, sahabat terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti jelaslah di sini, katakanlah, bertauhidlah kamu kepada Allah dan istiqamahlah. Istiqamah di atas tauhid. Istiqamah di atas tauhid. Dan ini dalil yang terbesar, sebesar-besarnya dalil perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu fikih hadis atau faedah hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, istihbabus su'ali an amri yujma'u khisalul khair. Disukai untuk bertanya tentang satu perkara yang bisa mengumpulkan hal-hal kebaikan. Artinya di sini Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala, beliau ini mengatakan bahwa
Kalau bertanya itu, bertanyalah sesuatu yang membawa kebaikan bagi dirimu. Bertanyalah tentang sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Dari sini juga kita bisa mengetahui atau mengambil faedah bahwa bertanya itu untuk mengambil ilmu, bukan untuk menguji. Karena sebagian mereka tulabul ilm bertanya kepada syekhnya, bertanya kepada gurunya, namun niatnya ingin menguji gurunya. Ya, hada qalilul adab. Ini sedikit adabnya, artinya tidak ada adab sama sekali. Talib yang buruk yang seperti ini, penuntut ilmu yang buruk yang seperti ini, bertanya kepada gurunya untuk menguji, ngetes. Kalau bahasa kita tes. Pertanyaannya untuk ngetes. Hada qalilul adab. Tidak ada adab yang seperti ini. Ya, dan ilmunya tidak barokah. Ilmunya tidak bermanfaat sama sekali. Jadi ya jamaah, di antara adab dalam bertanya adalah untuk mengambil ilmu, untuk mencari kebaikan untuk dirinya dan untuk diamalkan, bukan hanya sekedar untuk ditanya-tanya saja. Iya, yang pernah sering saya nasihati pada sebagian para tulabul ilm, ya, baik yang muda maupun yang tua, kalau bertanya bukan hanya sekedar untuk ngetes, bukan hanya sekedar untuk menguji. Ya, tidak ada adab ketika kita bertanya semata-mata untuk menguji. Hada la yajuz. Ini tidak diperkenankan. Ya. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini, yakni as-su'alu miftahul ilm. As-su'alu miftahul ilm. Bertanya itu adalah kunci daripada al-ilm. Tentunya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sesuai dengan adab Islam, adab antara murid dengan guru. Ya, adab seorang talabul ilmi ma'a ustadih. Ini yang membawa faedah, yang menjadi kunci ilmu. Kalau bertanya bukan hanya menuntut ilmu, yakni hanya sekedar ngetes atau apa, ya seperti ini bukan sebagai pembuka atau kunci daripada ilmu. Bahkan bisa jadi bertanya hanya sekedar menguji atau ngetes, ya ini kunci fitnah, pembuka fitnah. Berbeda dengan ujian. Soal ujian beda lagi. Kalau ujian artinya ujian, yakni ngetes antara guru dengan murid, itu berbeda lagi. Karena memang murid untuk mengetahui sampai di mana pemahamannya, ya tentunya harus dengan pertanyaan dari guru. Ini lain lagi. Di sana ada sebuah kitab, ya, tentang berbicara tentang bagaimana adab bertanya dalam Islam. Kalau tidak salah judulnya Azbuz Zalal fi Adabi Su'al. Ya, Azbuz Zalal fi Adabi Su'al. Ini tentang adab-adab bertanya. Dan Bapak Ibu tahu berapa jumlah jilidnya? 2 jilid untuk cuman berbicara tentang adab bertanya saja, itu 2 jilid. Adab bertanya antara murid dengan guru itu 2 jilid. Saya pun belum habis bacanya. Jadi soal yang membuka atau yang menjadi pintu atau kunci ilmu adalah
soal yang diiringi dengan adab-adab Islami antara murid dengan guru. Ya, demikian. Mungkin ini diantara rahasia kenapa ilmu-ilmu kita terkadang tidak barokah, tidak membawa manfaat dalam kehidupan kita saat kita belajar dengan guru. Karena mungkin kita tidak memiliki adab dengan guru kita. Kurang adab kita terhadap guru kita. Petantang, petenteng, sombong di hadapan guru kita. Ini tidak dibenarkan. Ya, ilmunya tidak bermanfaat sama sekali. Ilmunya tidak bermanfaat sama sekali. Apalagi bertanya dengan kesombongan. Bertanya dengan kesombongan. Nah, yang ketiga, faedah dari hadis ini, yang bagi ala man jahila amran ay yas'ala anhu ahla dzikr. Sepantasnya bagi orang yang tidak mengetahui, jahilah ini jahil, ya, jahil, bodoh, tidak mengetahui amran, satu perkara, yakni perkara dalam din, perkara dalam Islam, perkara yang baik untuk dirinya, perkara yang membawa kebaikan dalam kehidupannya, yas'al anhu ahla dzikir. Hendaklah ia bertanya kepada ahli dzikir. Ahli dzikir yang dimaksud adalah ulama, ahli ilmu. Ya, ahli ilmu yang betul-betul dia memiliki ilmu. Bukan orang yang diustadkan oleh umat. Jadi ada yang ahli ilmu yang dia dianggap ahli ilmu oleh ahli ilmu, dan ahli ilmu yang diulamakan oleh umat. Yang benar adalah ahli ilmu itu dikatakan ahli ilmu oleh ahli ilmu juga. Ustadz dikatakan dia ustadz oleh ustadz juga. Ya, ulama dikatakan dia itu sebagai ulama oleh ulama juga. Bukan oleh orang-orang awam, bukan oleh umat. Lah. Ya, karena yang terjadi sekarang, apalagi di negeri kita ini, baru bisa bicara di hadapan umat, apalagi bicaranya hanya sekedar menghibur, kemudian dia bicara agama, sudah diustadkan. Ya, padahal tidak ada ilmu sama sekali. Oleh karena itu tidak sedikit artis diustadkan, pelawak diustadkan, hanya karena sedikit dia bisa bicara din, sedikit bisa bicara agama. Itu pun sedikit, yang tidak berdasarkan dengan ilmu, berdasarkan hanya perasaannya dan pikirannya saja. Dikatakan, oh Ustadz Fulan, dia artis, Masya Allah, artis diustadkan. Ini yang terjadi sekarang. Ini musibah bagi din, musibah bagi agama. Ya. Jadi yang dikatakan ahli zikir, yang dikatakan dengan ahli ilmu adalah orang yang dianggap ahli ilmu oleh ahli ilmu. Yang dikatakan ulama adalah dia diulamakan oleh ulama, bukan oleh orang-orang awam atau oleh umat biasa, tidak, oleh ahli ilmu. Ya, jadi dari sini kita bisa mengetahui mana yang dikatakan ulama, mana yang hanya sekedar penceramah atau pidato. Dan jangan sampai kita salah memilih guru. Ya, jangan sampai kita salah di dalam memilih guru, dan jangan kita mengambil guru yang diustadkan oleh orang-orang awam. Ambil guru, cari guru yang dia diulamakan oleh ulama. Ya, dia diulamakan oleh ulama. Dia dianggap ahli ilmu oleh ulama. Ya, dan ini kaidahnya yang benar. Ini kaidah yang benar, dan ini yang berjalan sejak dari zaman terdahulu, dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in.
Mereka saling merekomendasikan, ahli ilmu merekomendasikan ahli ilmu, bukan orang-orang awam merekomendasikan orang ahli ilmu, atau orang awam pula. Orang awam merekomendasikan orang awam. Ini tidak benar. Ini perhatikan. Jangan sampai kita salah di dalam mengambil ilmu. Lihat gurunya, karena ilmu itu atau din itu ilmu itu din. Apa kata Ibnu Sirin? Al-ilmu huwa din. Fanzur min aina ta'khuduna dinakum. Ya, lihat kepada siapa kamu mengambil ilmu, mengambil din, agamamu, mengambil ilmu. Jangan sampai kita mengambil dari orang-orang yang hanya sekedar diustadkan oleh orang-orang yang awam. Orang awam mengustadkan orang awam. Ini tidak benar. Dan memang ini fenomena yang terjadi di akhir zaman. Ketika seorang ulama, ketika ahli ilmu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diwafatkannya para ulama, sehingga tidak ada lagi ahli ilmu, maka ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin, akan mengambil ahli-ahli ilmu dari orang-orang yang juhala, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Dan celakanya fasu'ilu, orang-orang awam yang mengangkat orang jahil sebagai ulama ini ditanya orang jahil itu. Fasu'ilu fa'aftau, orang jahil ini berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka ahli orang jahil yang merasa berilmu ini berfatwa sesat, menyesatkan. Fa'adallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Dan ini fenomena banyak terjadi. Berapa banyak orang awam diilmukan oleh mereka, dianggap ahli ilmu oleh mereka. Awam, tidak memiliki ilmu, hadis saja tidak hafal. Dan hadis, Al-Quran, baca surat yang pendek juga berantakan bacaannya, dianggap ahli ilmu. Baca qul huwallahu ahad, hancur. Baca qul a'udzu birabbil falaq, hancur. Baca qul a'udzu birabbin nas, hancur. Bacaannya hancur, dianggap ustaz. Ini yang terjadi, fenomena ini terjadi. Apalagi di negeri kita ini. Gampang sekali mengustadkan orang. Ya, gampang sekali mengustadkan orang. Sehingga mereka menganggap atau mengangkat orang-orang jahil, orang-orang bodoh sebagai ulama. Sebagai ulama. La haula wala quwwata illa billah. Jadi hendaklah kita mengambil ilmu dari orang yang ahlinya. Dan orang yang ahli ilmu ini dianggap ahli ilmu oleh ahli ilmu. Iya.